Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Pati, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Pati atau yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Forkopim Jamtayu, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah acara pelaksanaan panen raya serentak 14 provinsi serta mengikuti Zoom meeting arahan Presiden Republik Indonesia dimulai. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Pati, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Pati atau yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Forkopim Jamtayu, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah acara pelaksanaan panen raya serentak 14 provinsi serta mengikuti Zoom meeting arahan Presiden Republik Indonesia dimulai. Dan mengawali acara pada pagi hari ini sambil menunggu kesiapan Zoom meeting, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama non-Muslim, mohon keikhlasan untuk menyesuaikan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dengan seksama sambutan Bupati Pati. Yang terhormat Bapak Haji Sudewo STMT, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati, Pak Chandra, Pak Dandi, Pak Sekda, Pak Wakapolresta yang mewakili dari Pengadilan Negeri Buniken, Kepala Dinas Pertanian, dari anggota DPRD. Mohon maaf saya harusnya menyebut di awal buat lihat orangnya, Pak, dari Pupuk Indonesia, Bulog, dari BBWS, semua BSIP, dari DPUTR, dan semuanya hadir. Saya hormati dan saya banggakan sambil menunggu Zoom meeting dari Bapak Presiden. Ini kesempatan bagus untuk saya sampaikan. Syukur alhamdulillah Kabupaten Pati pada tahun ini di semester atau di triwulan pertama itu sudah panen raya sebesar 39.000 hektar dan proyeksinya sampai dengan bulan Juni itu sekitar 71.000 hektar. Sampai akhir tahun ini targetkan lebih dari 100.000 hektar, melampaui dari target tahun 2024. Mudah-mudahan menjadi kenyataan bisa terlihat. Faktor utama di tahun ini melampaui dari tahun 2024 karena faktor cuaca yang sangat mendukung. Di hujan itu durasi waktunya agak lebih lama sehingga kecukupan airnya itu tersedia. Tapi ini kan karena faktor alam. Kita beruntung, bersyukur Tuhan berpihak kepada kita dengan cuaca yang semacam sehingga kita bisa melampaui target. Untuk tahun ke depan kita harus melakukan satu perencanaan dan persiapan pada kondisi normal, bukan karena keberuntungan faktor cuaca. Kita juga harus bisa menyediakan air sehingga panen rayanya itu bisa lebih tinggi volumenya, produksi padinya. Dan alhamdulillah dengan bendung karet, bendung kembang kempis di Desa Bungasrejo, Kecamatan Jakenan itu menambah kecukupan air menjadi kecukupan air bertambah sebesar 2.000 hektar. Betul begitu ya? Itu adalah program saya. Ketika saya masih di Komisi 5 DPR. 2.000 hektar itu belum dilanjutkan dengan jaringan irigasi. Baru bendung yang terbangun. Kalau jaringan irigasi itu nanti dilanjutkan oleh Menteri PU, oleh BBWS, bisa menjangkau pengairan teknis pada titik yang lebih jauh dari bendung itu. Area yang diberi aliran air irigasi itu menjadi lebih luas sehingga tidak hanya 2.000 hektar. Ini mumpung ada BBWS, tolong dicatat untuk bisa disampaikan kepada
Kepala BPWS Pemali Juwana agar di tahun 2026-2027 itu bisa dianggarkan jaringan irigasinya. Karena sebenarnya pembangunan bendung karet dengan jaringan irigasi itu satu paket. Karena di tahun 2025 ini kondisi keuangan belum memungkinkan, maka jaringan irigasi belum bisa bangun di tahun ini. Jadi saya minta tahun 2026 itu diusulkan lagi, mudah-mudahan kondisi keuangannya satu itu. Yang kedua, persiapan dan perencanaan untuk menambah area irigasi itu kalau Sungai Silugonggo, Juwana 1 dan CU2 itu tidak kering. Kan begitu Pak Dandim. Pak Dandim ini terima kasih selalu ikut memantau kondisi Sungai Silugonggo dan selalu menyerap aspirasi dari permintaan warga, laporan warga untuk dilanjutkan kepada BPWS Pemali Juwana. Terima kasih juga kepada Pak Di. Sungai Silugonggo ini tidak boleh kering, harus selalu terisi. Kuncinya ada pintu sungai air Kelambu itu ya BPWS dari mana itu dari Gedung Ombo itu harus selalu terbuka. Jangan sampai tertutup sehingga kering beberapa hari berpengaruh terhadap kondisi. Itu tolong diperhatikan juga oleh BPWS. Kemudian faktor pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai ini menyebabkan banjir, genangan air di sawah yang berakibat gagal panen itu tidak boleh terjadi. Maka sungai-sungai besar yang menjadi kewenangan Menteri PU dalam hal ini BPW itu tolong segera dilakukan pengerukan normalisasi. Tolong dicatat CU2 yaitu Desa Wekil, Desa Balehadi, Desa Baturjo, Desa Wutan, dan Desa Talun itu tolong dilanjutkan normalisasinya di tahun ini. Kemarin sudah dilakukan di tahun 2024, tapi belum tuntas akibat sudah masuk musim hujan, tapi sudah sangat membantu, biasanya setiap hujan turun itu terus terjadi banjir, genangan air di sawah cukup lama, bisa lebih dari 1 bulan baru surut. Tapi itu sudah digeruk dan itu ya ketika saya masih 5 DPR RI, tapi andai kata itu pengerukannya dilakukan secara tuntas akan lebih bagus lagi untuk pertanian di sekitar. Tidak ada dampak banjir sama sekali di beberapa desa yang saya sebutkan. Ini sudah saya sampaikan kepada Pak Menteri PU, sudah saya sampaikan kepada Bu Lili, Dirjen SDA, sudah saya sampaikan sama Pak Purnowo, Pak Purwanto, Pak Dwi Purwanto, Direktur, sudah saya sampaikan juga kepada Kepala BPWS Pemali Juwana Pak Fikri, itu memang sudah diagendakan untuk dilakukan normalisasi di desa-desa sungai, di desa-desa. Jadi lebih baik kalau tugas mengingatkan ya, termasuk normalisasi sungai Lendoh, Desa Wedusan, Kecamatan Dukuh Seti, yang beberapa hari yang lalu saya datang ke sana meninjau lokasi dampak banjir. Itu tolong sudah saya sampaikan juga kepada Pak Fikri. Kalau itu sudah tertangani, saya kira bisa menambah lagi area persawahan atau area produksi padi kita. Tidak hanya 2.000 dari Bendung Kembang Kempis, tidak hanya sekitar 1.000 yang karena Silugonggonya ini, tapi bisa sekian ribu lagi tambahan akibat penanganan banjir. Kemudian persiapan dan perencanaan irigasi teknis lagi yang dilakukan itu atas koordinasi saya dengan Pak Gubernur Jawa Tengah. Insya Allah di tahun ini ada beberapa item atau beberapa kegiatan yang akan ditangani oleh pemerintah provinsi. Anggarannya kurang lebih antara 30 sampai 40 miliar. Saya sudah menyampaikan item-item mana, karena sebelum saya menyampaikan item atau kegiatan kepada Pak Gubernur, saya sudah menurunkan tim survei secara detail sumber mata air itu ada di mana saja dan eksploitasinya harus bagaimana, pemanfaatannya harus bagaimana, dengan metodenya apa itu sudah saya, sehingga saya menyampaikannya itu tidak berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan persepsi saya, tetapi itu memang berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan. Sebelumnya dari Dinas SDA Provinsi Jawa Tengah menyampaikan kepada saya bahwa Kabupaten Pati itu mengusulkan sebesar 7 miliar
itu kalau nggak salah ya, demikian ya, dari Dinas Pertanian kepada SDA Provinsi, tapi itu kemudian saya revisi dan insya Allah menjadi 30 miliar. Kemudian dari Kabupaten Pati sendiri, saya merubah pola penganggaran, normalisasi sungai yang mengakibatkan banjir, yang juga akan mengurangi area produksi padi, itu saya rubah polanya yang semula itu adalah belanja modal, di belanja operasional. Jadi kalau ada sungai yang dangkal, begitu, tidak perlu harus disurvei, diukur, kemudian nanti dirancang berapa RAB-nya, kemudian masuk proses penganggaran, kemudian masuk proses pelelangan dengan sistem kontraktual, itu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu juga penganggarannya, anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Tetapi dengan belanja operasional itu kita bisa langsung melakukan penanganan secara, jadi begitu dibutuhkan alat berat langsung diluncurkan, operatornya siap, kemudian bahan bakarnya siap. Di situ berarti penanganannya lebih cepat, kemudian anggaran yang dibutuhkan itu lebih kecil dan sangat efisien. Kira-kira kan gitu ya Pak Sekda ya. Jadi saya sudah memerintah kepada seluruh camat untuk melakukan pemetaan sungai mana yang harus kita tangani. Itu sudah ada data yang masuk, akan masuk skala prioritas. Prioritas itu tentu saja karena faktor dampak banjirnya, kemudian sisi manfaatnya, itu semua akan kita lihat. Ini pola yang saya lakukan. Sehingga dengan upaya-upaya yang kita lakukan ke depan di tahun 2025 ini, insya Allah di tahun 2006 produksi padi kita akan menjadi lebih tinggi karena memang kita rencanakan, kita persiap. Tidak semata-mata karena faktor keberuntungan, faktor cuaca. Kita di tahun 2025 ini kita bersyukur karena faktor cuaca kalau ini kita persiapkan secara matang, kemudian di tahun 2026 juga ada faktor keberuntungan, faktor cuaca kan malah lebih jauh lebih bagus. Jadi saya diskusi dengan Pak Wakil Bupati, sistem pompanisasi bisa kita buat dengan sistem solar panel. Nanti tinggal kita komparasikan saja dengan sistem konvensional, itu lebih pas yang mana dari sisi anggaran dan sisi yang lain. Kalau sisi anggaran, saya yakin ini solar panel lebih efisien, tapi dari sisi maintenance, pemeliharaan, dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Tapi intinya kita akan selalu berupaya untuk mengatasi kekeringan dan mengatasi banjir. Kalau dua hal ini bisa kita atasi, bisa kita lakukan, insya Allah produksi padi kita itu akan semakin meningkat. Karena pertanian itu kunci utamanya adalah air. Kunci utama adalah air. Mau dukungan teknologi model apapun, kalau air ini tidak tersedia, teknologi itu juga tidak akan berfungsi. Tapi dengan air ini tersedia, kita juga perlu mengupgrade pemanfaatan teknologi. Dan saya juga koordinasi dengan Pak Wakil Menteri Pertanian, Pak Sudaryono. Insya Allah Kabupaten Pati ini juga akan mendapatkan dukungan, mendapatkan perhatian dari beliau. Organisasi yang didirikan oleh Pak Wakil Menteri Pertanian di tahun yang lalu namanya Tani Merdeka. Ada beberapa kawan yang sekarang pakai seragam, pakai baju Tani Merdeka. Dan Pak Martoyo tadi mana? Pak Wartoyo. Nah, itu diantaranya itu adalah ketuanya di Kabupaten Pati. Itu juga bisa menjadi supporting kita, Dinas Pertanian maupun yang lain, untuk kita bisa mengakselerasi program-program pertanian ini menjadi lebih cepat bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, saya minta kepada Dinas Pertanian petakan pelaku usaha di bidang pertanian dan bentuk koperasi. Nanti di kantor saya akan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian, dengan Dinas Koperasi, dengan Dispermades, dengan UMKM akan kita rapatkan koordinasi secara terintegrasi
institusi kegiatan-kegiatan. Karena saran dari pemerintah pusat, dan itu memang bagus untuk kita segera bentuk koperasi, karena koperasi itu lebih mudah untuk mendapatkan dukungan pendanaan. Lebih mudah juga kita melakukan marketing. Dan ini merupakan pilar ekonomi kerakyatan kita. Jadi saya minta mulai dari sekarang Dinas Pertanian segera komunikasi aja dulu dengan Dinas Koperasi, dan pada saatnya nanti akan kita duduk bersama. Saya berharap ke depan kita akan bisa lebih meningkatkan produksi pertanian kita. Di satu sisi, institusi non-pemerintah daerah yang berada di Kabupaten Pati itu bisa melakukan sinergisitas, saling mendukung, saling melengkapi. Contoh Bulog. Bulog jangan sampai ada satu kejadian produksi padi dari wilayah Kabupaten Pati justru ditolak oleh Bulog Pati dan diterima oleh Bulog yang lain. Ini tidak boleh. Yang kemarin pernah terjadi, tidak boleh itu diulangi lagi. Kemarin sudah ada diskusi panjang dengan Bulog dan ada solusinya, sudah bisa berubah sehingga produksi padi, gabah maupun beras itu diterima oleh Bulog Kabupaten Pati. Dan Bulog itu saya minta melakukan edukasi, memotivasi. Jangan pasif seolah-olah Bulog ini merupakan satu organisasi yang eksklusif, yang merasa dibutuhkan karena dhewene sing duit, yang bisa membeli, yang dia berpangku tangan, kalau nggak ada yang datang ya saya beli, kalau ada yang datang baru saya beli. Tidak boleh seperti kerangka berpikirnya, tidak boleh seperti harus turun, selalu komunikasi, dinasti dengan pelaku usaha di bidang pertanian, khususnya para pelaku usaha, koordinasi, memberikan arahan, memberikan edukasi, memberikan bimbingan bagaimana supaya pelaku usaha bidang pertaniannya bisa eksis, ya, bisa berkembang. Dengan demikian, masyarakat itu merasa ada induknya, ada orang tuanya, ada yang membimbing, ada mentornya, ada sandarannya. Jadi sebagai problem solving, tidak boleh justru menjadi satu problem di dalam bidang pertanian, tetapi justru menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi di bidang pertanian. Jadi jemput bola, memberikan arahan, dibimbing supaya tidak ada kapitalis di bidang pertanian, di padi ini tidak boleh memakmurkan pemodal besar, tetapi bagaimana sistem ekonomi kerakyatan dengan berbasis keadilan, pemerataan pembangunan itu bisa berjalan. Jadi mindset dari Bulog itu harus seperti itu. Minggu depan saya akan ketemu dengan Pak Suryanto dan Pak Sudarsono, Direktur Bulog di Jakarta, karena memang sudah harusnya sebelum Hari Raya Idul Fitri kemarin, janjiannya di hari Rabu, tapi karena saya dengan Pak Gubernur melepas mudik gratis, waktunya begitu padat, tidak jadi, terus akhirnya jadwalkan lagi, insya Allah minggu depannya lagi, minggu ketiga, bukan minggu. Jadi diskusi di situ. Kalau saya diskusi dengan Direktur Bulog, itu tidak hanya Pak, bagaimana padi jenengan bantu, tidak. Saya tidak konteks semacam itu. Saya diskusi dalam tataran nasional, meskipun saya orang daerah. Saya itu berpikirnya secara nasional, memberikan masukan kepada beliau. Barangkali bisa terpakai masukan saya. Termasuk pupuk Indonesia. Saya dengan Pak Rahmat pribadi bicara berjam-jam di ruangannya. Sampai menelurkan sebuah kebijakan ketela itu akhirnya mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. Itu jauh sebelumnya. Saya sudah telepon sama beliau, sama Pak Rahmat pribadi. Saya sampaikan kepada Pak Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, dasar pemikirannya seperti apa saya harus menyampaikan. Seperti itu saya sampaikan. Dan akhirnya direspon menjadi sebuah kebijakan. Hanya bedanya saya dengan, kalau Kang Deddy Mulyadi itu kan ketemu pejabat langsung di video ini. Kalau saya kan tidak. Yang terpenting saya itu substansi, esensinya. Saya tidak perlu harus diketahui oleh masyarakat bahwa ini upaya saya, enggak. Tapi yang penting substansinya, bahwa kebijakan itu saya juga ikut memberikan kontribusi pemikiran. Saya berjam-jam di ruangannya Pak Rahmat pribadi, enggak. Perkembangannya bagaimana petani ketela dapat pupuk subsidi itu selalu terap. Dan ini kalau boleh tahu, ini saya kasih tahu sampean semua. Pada saat Pilpres, tagline-nya Pak Prabowo Gibran pupuk
gratis, pupuk gampang, kartu tani hilang itu dari kepala saya. Yang saya sampaikan kepada Pak Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian. Saat itu saya ketemu dengan Pak Sudaryono, saya sampaikan di Purwodadi, Grobogan, terus akhirnya sampai ke Pak Prabowo, dan ketika acara juga saya nyampaikan juga langsung kepada beliau. Dan prestasi besar, hasil karya nyata besar yang dirasakan oleh rakyat Kabupaten Pati, rakyat Indonesia dalam tempo 100 hari kepemimpinannya Pak Prabowo adalah pupuk gampang. Itu jangan mudah dilupakan. Sebelum Pak Prabowo, petani ini menjerit, petani seluruh Indonesia menjerit terhadap kelangkaan pupuk, terhadap kesulitan pupuk seluruh Indonesia. Dan itu terjadi bertahun-tahun sampai masyarakat bilang, berapa harga pupuk berapapun akan saya beli, yang penting barangnya ada. Itu 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu. Seperti itu. Sekarang ini tidak ada keluhan, tidak ada jeritan. Karena memang sudah diatasi pengadaan pupuk itu. Diatasi langsung oleh Bapak Presiden kita. Apakah petani lupa bahwa ini adalah kebijakan dari Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita? Jangan mudah dilupakan. Itu juga atas upaya Pak Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, yang dulu memberikan masukan kepada Pak Prabowo, dan itu juga atas upaya saya, karena itu gagasan besar saya, sehingga menjadi Pak Prabowo membuat satu kebijakan kayak gitu. Ini prestasi yang luar biasa, yang spektakuler. Bertahun-tahun petani menjerit soal pupuk, sekarang ini nggak ada masalah pupuk. Maka hal-hal yang semacam ini tolong diimbangi dengan kinerja dari pertanian, dari Bulog, dari yang lain, untuk bisa meningkatkan produksi pertanian. Pupuk sudah diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden. Lantas tugas kita apa yang harus kita lakukan? Itulah tantangan kita. Jangan menjadi satu bagian dari masalah di bidang pertanian ini. Ini adalah kerja kolektif kita. Saya pun juga tidak ingin menonjolkan diri atau ngeklaim bahwa ini adalah prestasi pribadi, karya saya tidak. Ini karya kita bersama, kolektif kerja kita. Tapi intinya harus saling mendukung. Maka saya berharap semua institusi itu turun, jangan pasif, ikut bersama-sama ya, mendukung program pemerintah. Jadi dari sisi pengairan sudah saya jelaskan itu tadi, kemudian dari sisi pupuk, tolong nanti diawasi distribusi pupuknya. Ya. Pupuk itu nanti rencana dari gudang langsung ke desa yang dikelola melalui koperasi desa. Kemudian dari Bulog tolong, ya, dari pertanian Jakenan, tolong diedukasi masyarakat untuk pemilihan bibit yang baik. Kalau bibit terkait Bapak ya, tolong ada semacam supaya bibitnya ini menjadi bibit unggul lah yang kita pilih. Itu intinya, supaya bibit unggul yang kita pilih. Unggul itu karena produksinya menjadi lebih besar, lebih banyak, mungkin 1 hektar itu 5 ton, 6 ton, tapi dengan bibit baru itu, bibit unggul itu bisa 7 ton atau 8 ton atau lebih. Itu tolong selalu diadakan uji coba untuk di Kabupaten Pati. Kalau produksinya itu bisa meningkat lebih dari biasanya, kemudian umurnya itu juga tidak lebih lama dari yang biasanya tuh. Pokoknya pilihan itu perlu dibantu lah dari jenengan. Tolong itu dibantu. Kemudian nanti juga akan kita dukung infrastruktur pertanian. Jadi jalan usaha tani itu nanti tolong Bu Dinas sama Camat itu bisa koordinasi. Yang sekiranya membutuhkan jalan usaha tani itu didata supaya kos produksinya ini menurun, kos produksinya menjadi lebih efisien. Kalau angkut padinya atau angkut produksi pertaniannya ini murah, berarti kos produksinya itu lebih efisien, lebih hemat. Jadi itu tolong itu juga dipikirkan. Ini kita berbicara soal
padi. Nanti di lain kesempatan kita berbicara soal komoditi yang lain. Jadi itu intinya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi lagi, ya, tolong Bulog itu lebih aktif supaya betul-betul bisa eksis semua pelaku usaha. Konsepnya adalah ekonomi kerakyatan, bukan konsepnya adalah kapitalis. Ya. Konsepnya adalah itu. Bagaimana supaya bisa diperdaya. Ini memanfaatkan waktu sambil menunggu Bapak Presiden. Saya kira yang saya sampaikan tadi adalah sesuatu yang penting untuk kita lakukan bersama. Mudah-mudahan produksi padi di Kabupaten Pati selalu meningkat dan betul-betul bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat Kabupaten Pati. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ditanyakan atau semacam dialog, monggo. Kami persilakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, kita diskusi sambil menunggu kesiapan Zoom meeting. Terima kasih Mbak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah Desa Tendas, Kecamatan Tayu. Terima kasih yang telah dipaparkan oleh Bapak Bupati Pati pada pagi hari ini dalam rangka panen serentak di desa kami, Desa Tendas, Kecamatan Tayu. Yang perlu kami sampaikan Pak Bupati, bahwasannya areal di Desa Tendas utamanya dan di Desa Keburomo, kemudian di Desa Sambiroto dan Desa Cepatlor, Kecamatan Tayu, ini adalah ditopang dengan adanya bendung yang namanya Bendung Puring. Dan itu kami sudah beberapa kali mengusulkan sejak tahun 2022. Dan pada tahun 2024 itu sudah ada draft yang akan direnovasi, namun akhirnya gagal. Juga tadi dari kemarin Pak Camat sudah memberikan informasi bahwa di tahun 2025 ini juga akan mendapatkan dana renovasi ke Bendung Puring. Namun dengan adanya efisiensi oleh pemerintah, sehingga dana alokasi khusus DAK dari pusat akhirnya tidak jadi juga. Untuk itu tadi dengan dukungan ataupun program dari Pak Prabowo selaku Presiden kita, bahwa kita adalah untuk swasembada pangan dan ketahanan pangan. Untuk itu, sekalipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwasannya sudah ada pemetaan untuk jaringan-jaringan irigasi, namun demikian kami untuk meminta Pak kejelasan bahwasannya untuk tahun 2026 paling tidak itu untuk Bendung Puring bisa direnovasi. Karena kondisinya ini sudah sangat memprihatinkan. Karena sungainya sudah menyempit. Dari tahun 2022 saya sudah mengirim foto ke DPR, ke dinas terkait, terutama di DPUTR, Ceki, sumber daya air pada waktu itu. Maka dari itu dengan adanya tadi komitmen Pak Bupati bahwa sudah ada pemetaan, dan kami mohon pemetaan itu Bendung Puring ada Pak. Pemetaan itu Bendung Puring ada untuk direnovasi paling tidak di tahun 2026. Atau mungkin kalau bisa, Pak Bupati tadi sudah menyampaikan tidak begitu ribet untuk penataan itu, untuk paling tidak itu untuk Bendung Puring bisa direnovasi. Karena kondisinya ini sudah sangat memprihatinkan. Karena sungainya sudah menyempit. Dari tahun 2022 saya sudah mengirim foto ke DPR, ke dinas terkait, terutama di DPUTR, Ceki, sumber daya air pada waktu itu. Maka dari itu dengan adanya tadi komitmen Pak Bupati bahwa sudah ada pemetaan, dan kami mohon pemetaan itu Bendung Puring ada Pak. Pemetaan itu Bendung Puring ada untuk direnovasi
paling tidak di tahun 2026. Atau mungkin kalau bisa, Pak Bupati tadi sudah menyampaikan tidak begitu ribet untuk penataan itu, untuk paling tidak itu ada pengeruan, Pak. Pengeruan di atas bendungnya itu, karena sungainya itu menyempit, Pak, sehingga airnya itu tidak bisa begitu dapat dimanfaatkan, sehingga habis keluar, tidak bisa masuk ke jaringan irigasinya. Sehingga nanti di MT2 ini kan ditopang itu Pak sebetulnya nggih. Untuk di MT2 itu satu-satunya bendungan yang mengairi desa Tendas, Sambiroto, Keburomo dan Jepatlor. Kalau bendungan itu nanti tidak bisa berfungsi, otomatis untuk para petani di 4 desa tersebut akan kekurangan air. Kemudian terima kasih pada Pak Bupati juga bahwasanya untuk 3 tahun terakhir ini kami mendapatkan bantuan dari pusat yaitu P3 TGI yang saya gunakan untuk jaringan-jaringan di irigasi itu. Dan untuk tahun ini tidak dapat, Pak. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada Pak Bupati yang telah membantu terutama di desa kami, dan sekali lagi untuk Bendung Puring untuk tidak terlupakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya. Bendung Puring saya tangani tahun ini, Pak. Kemarin sudah masuk DAK dari pusat, tapi dicabut, tidak jadi. Tapi saya masukkan di APBD 2025. Jadi saya tangani tahun ini. Ya. Menunggu nanti musim kemarau, ya itu langsung kita kerjakan. Termasuk pengerukannya nanti nunggu itu. Jadi Gedung Puring Bendung Puring ini tidak perlu 2026. 2025 ini sudah bisa kami tangani. Kalau P3I nanti coba saya cek ya. Karena saya kemarin komunikasi sama Pak Dwi Pur, sama Dirjen, saya nggak tahu ini desa Tendas masuk program itu atau tidak, nanti saya lihatnya. Tapi Bendung Puring clear saya tangani di 2025 ini. Oleh APBD Kabupaten Pati sendiri, tidak dari provinsi, tidak dari pusat, tapi dari APBD. Memang pada saat saya melonsing APBD 2025 tanggal 13 Maret, yang saya baca itu hanya ruas jalan, yang air tidak, tapi Bendung Puring masuk di sini. Jadi clear, insya Allah aman. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, dan Bapak-Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Wawong. Saya Ketua Kelompok Tani Merdeka Kecamatan Tayu. Perlu saya sampaikan bahwa kami atas nama organisasi Kelompok Tani Merdeka mengucapkan terima kasih utamanya pada pemerintah, yang mana ternyata pemerintah sudah menetapkan harga gabah sebesar 6.500 per kilo gabah kering. Maka dari itu kami atas nama organisasi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan terbukti Bapak-Bapak Ibu, hari ini panen raya. Namun perlu saya sampaikan bahwa dengan adanya panen raya ini, kami secara bareng-bareng itu kesulitan untuk memanennya. Karena banyak yang masih menggunakan peralatan yang tradisional, yaitu menggunakan dos. Nah, dengan keterbatasan alat tersebut, kami terbengkelai. Satu contoh, saya sendiri punya sedikit lahan hanya 2 hektar. Mau saya panen kemarin, sampai sekarang belum berhasil. Hanya karena alat untuk memanennya ini yang saya kesulitan untuk mencarinya. Untuk itu, Bapak Bupati, tolong kami atas nama Kelompok Tani Merdeka Kecamatan Tayu minta bantuan. Terus terang minta bantuan alat yang agak canggih. Yang dilakukan oleh Rakyat Aceh. Sebenarnya Provinsi Aceh, Pak Menteri, mungkin ditangkap banyak, bahkan diberi, maka dari itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kombi ya. Lo kombi ki isih kurang toh.
Ketoke banyak sekali tuh kombi itu. Iya betul Bu Diken. Gimana? Panen raya memang agak kesulitan gantian waktunya gitu Pak. Itu terjadi di kecamatan sini aja atau yang lain juga? Kalau yang ya lain ada sih beberapa, cuma secara kan sekarang swasta juga banyak Pak jasa panen itu untuk pakai kombin ini juga Iya. banyak. Ya setahu saya kombi itu udah banyak yang disediakan oleh swasta. Saya itu pernah ngobrol-ngobrol dengan warga, dia itu sampai tidak mau beli kombi lagi. Dia punya kombi, tapi nggak mau beli kombi lagi karena sudah banyak kombi yang ada. Nah, kok yang di Tayu ini coba dicek Pak Wawong itu. Kalau memang itu kan bisa dimintakan di Menteri PU, Menteri Pertanian. Mas Wartoyo kan bisa itu. Oke? Ayo bantu alat maksudnya. Bantuan alat kombi kan. Nah, alat kombi itu dari pemerintah yang bertanggung jawab menangani mengelola sopo. Itu siapa? Kayak gitu itu, kelompok tani. Kalau bantuan ke kelompok Bapak hibah. Hibah. Hibah ke kelompok. Ada berapa sing model hibah gini dari pusat? Pak Kun mungkin yang sudah jumlahnya diberikan kombin kepada kelompok. kurang lebih berapa Pak Kun? Ada Pak Kun? Totalnya berapa kombin kita? Oh iya Mbak Tuti. Yang dihibahkan ke kelompok 15 Bapak. 15. Nggih. Tinjakenan 6. Ayu belum ada lah karena jakenan 6. Jakenan banyak. Karena Pak Wamen itu. Ayu belum ada, diusulkan aja Bu nanti. Buat surat ke sana. Kombi itu berapa harganya? 500-an, 500 juta. Belinya dari mana? Kalau padi banyakan ngambilnya Maksi Pak, sukanya Maksi dari Jawa Timur, Surabaya. Maksi. Bimo. Kalau Japatek itu kurang disukai Pak di Pati Pak. Kenapa? Yang paling mereka merasa bagus itu yang Bimo Maksi itu. Iya. Coba nganu tenan nungi kombine ke oke kok. Ya enggak Pandandi. Sepanjang kita memandang tuh pasti lihat kombi. Masuk kombine kurang mungkin Pak Wawong di WW ke gurung untuk jatah giliran nganu. Tapi nganu ya, tapi dipetakan betul ya, dilihat betul ya tiap kecamatan. Kalau memang itu betul-betul kurang, buat surat ke. Dan kalau perlu kita dorong juga swasta untuk membeli lagi. Kalau bisa jangan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah nanti bisa digunakan yang lain. Belanjanya. Kecuali kalau mendesak terpaksa betul tidak ada masalah. Kita anggarkan dari pemerintah daerah mungkin 2 atau 3 kombi begitu, tapi dalam kondisi mendesak. Tapi upaya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat kita lakukan dulu. Kemudian mendorong swasta untuk membeli lagi, penyediaan lagi, itu kita lakukan. Tapi tolong dipetakan ini. Ini masukan dari Pak Wawong ini bagus karena mengejutkan saya. Tak kira kombi wis turah-turah. Nek traktor turah, iya. Nek traktor cukup sudah ya. Itu memang harus sejalan. Kita upaya penyediaan air juga bagaimana upaya teknologi.
Karena teknologi pakai kombi seperti ini kan mengurangi kos produksi. Saya kira dipetakan. Gitu ya Pak Wong ya. Ada yang lain? Ini Pak Presiden belum hadir nih. Menterinya juga nunggu Bapak Presiden. Oh Pak Mentan noto rambut itu. Pak Dodi, Menteri PU, Menteri Pertanian, Pak Zulhas. Yang dimaksud Pak Wawong 6.500 itu jangan salah tafsir ya. Pari yang lagi panen ini itu dianggap kering nih sudah 6.500. Jangan ini panen kemudian di PM jadi garing lagi di harga 6.500. Betul gitu kan Bulog ya. Jadi ini press gini panen ini udah kering udah 6.500. Jangan sampai salah persepsi. Gabah kering panen, Bapak. Gabah kering panen. Tadi kan nggak lengkap pokoknya kering gitu. Gabah kering panen. Pokoknya ya panen ini kan kering gitu lah. Gitu. Baik, kami persilakan Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sambil menunggu kesiapan dari Majalengka. Monggo, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta wakil dan jajarannya, segenap tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Langsung saja Pak, jadi saya hanya ingin menambahi untuk penyerapan gabah, karena pada ini adalah kunjungan Pak Presiden di Majalengka, tapi untuk mengikuti panen raya serentak di 14 provinsi Pak. Jadi saya kemarin kan ada kerancuan antara harga HPP 65 untuk gabah kering panen, itu petani tahunya jadi ini quality semua harus harga 6.500. Tapi menurut instruksi dari Pak Bang Jul, jadi menteri dulu, menteri itu adalah harganya ada untuk kadar air di 25%. Jadi hanya ingin menyampaikan pada petani, dan di sini juga ada Bulog dan saya juga kebetulan pelaku mitra dengan Bulog Pak. Jadi petani itu kalau ingin harga 6.500 harus di kadar air 25. Jadi butir hijaunya hanya 10%, antara 15%. Nanti kalau seperti ini dipanen, itu selain lama di open, juga nanti juga kadar air istilahnya rendemennya di bawah 50. Jadi kalau sesuai dengan aturan 25%, teman-teman ini Pak Mas Jam Mbari ini mitra Bulog juga Pak, jadi nanti bisa kita ngawal untuk penyerapan. Jadi mudah-mudahan petani juga menyadari harus panennya sesuai petunjuk dan arahan dari Dinas Pertanian, yaitu harus ambil masa usia tanam. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih informasi dari Mas Partoyo. Yang lain cukup ya? Ono urgent tunggalnya enggak? Efisiensi. Pak Hilal mau nyanyi. Kita tunggu aja ini cara Zoom.